berawal ketika usaha suamiku mulai maju dengan pesat. Dari situlah dia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Aku sebagai istri selalu mendukung semua pekerjaan suami. Tapi di sisi lain aku jadi merasa kesepian karena suamiku sering pulang malam, bahkan sering keluar kota beberapa hari untuk mengurus bisnisnya. Setiap malam tidak ada yang membelaiku seperti yang dulu. Dulu sebelum suamiku sibuk, seminggu 3 kali kita mesti melakukannya. Sekarang seminggu sekali saja aku sudah untung, karena setiap pulang kerja dia selalu mengeluh capek setiap aku ajak. Namun di sisi lain perekonomian keluargaku beranjak meningkat. Kami bisa beli rumah mewah, mobil keluaran terbaru, dan aku bisa shopping hampir setiap hari. Perkenalkan, namaku Tami, umurku 30 tahun. Aku memiliki paras yang begitu menarik dan mempesona. 5 tahun sudah aku berumah tangga dengan Mas Budi, suamiku. Selama 5 tahun itu pula kita belum diberi momongan. Padahal segala usaha telah kita lakukan. Tapi anak yang kita dambakan belum juga datang. Itu semua yang membuat hidupku merasa kesepian. Buat apa punya uang banyak kalau kebahagiaan tak aku dapatkan? Tapi untung ada Pak Karman dan Mbak Inah. Pak Karman adalah sopir di keluargaku, dan Mbak Inah yang membantu aku untuk masak dan bersih-bersih rumah. Mereka berdualah yang menemani hari-hariku. Pak Karman setiap hari dan hampir setiap saat menemaniku. Dia yang selalu mengantarku setiap aku akan berpergian. Pak Karman umurnya 50 tahun dengan perawakan yang tinggi besar, berotot, kekar sekali. Dia sudah punya istri dan anak. Pak Karman rela meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari sesuap nasi demi keluarganya. Karena di kampung Pak Karman sulit mencari pekerjaan. Suatu hari pas jadwalku ke salon, badanku meriang sepertinya masuk angin. Tapi tetap aku putuskan untuk berangkat ke salon untuk perawatan. Mari Nyonya, mobilnya sudah siap, sambut Pak Karman. Sebentar Pak, HP ku malah ketinggalan. Aku ambil dulu di kamar, ujarku. Tak berapa lama kita berangkat ke salon langgananku. Dalam perjalanan kita banyak ngobrol. Dia bercerita tentang keluarganya. Aku pun juga bercerita tentang perjalanan hidupku. Memang aku dan Pak Karman sudah begitu dekat, karena semenjak suamiku sibuk, Pak Karmanlah yang menemaniku sehari-harinya. Dalam perjalanan itu mendadak kepalaku merasa pusing. Keringat keluar bercucuran dari tubuhku. Dengan sigap Pak Karman mengantarku ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit aku diperiksa dokter. Katanya tidak apa-apa, hanya butuh istirahat yang lebih. Pak Karman minta izin untuk memberitahu suamiku yang saat itu lagi di luar kota. Tapi aku tidak izinkan, takut suamiku kepikiran dan tidak konsentrasi dalam bekerja. Akhirnya aku diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Sesampainya di rumah aku makan dan minum obat, lalu istirahat, tidur. Aku istirahat dan tidur di kamarku. Hari itu aku istirahat dan tidur nyenyak sekali. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku dan ingin buang air kecil. Aku kaget saat keluar dari kamarku. Aku melihat Pak Karman sedang duduk di kursi yang posisinya tepat di samping kamarku. Loh, kok Bapak berada di sini?
tanyaku. Maaf Nyonya, saya hanya ingin menjaga Nyonya. Saya takut jika nanti terjadi apa-apa sama Nyonya. Jadi kalau berada di sini saya bisa mendengarkan dan mengetahui kondisinya. Maafkan saya Nyonya, jawab Pak Karman dengan ekspresi agak takut. Oh begitu, tapi nggak apa-apa kok Pak. Lagian Bapak juga butuh istirahat. Istirahat aja di kamar Bapak, perintahku saat itu. Lalu Pak Karman segera berlalu ke tempat istirahatnya. Saat berada di kamar mandi, aku memikirkan Pak Karman. Dia bekerja sangat baik dan rela begadang demi memikirkan kondisiku saat ini. Dalam hati aku berpikir, apakah benar Pak Karman tulus menjagaku? Atau jangan-jangan dia memiliki niat jahat kepadaku? Akhirnya aku membuang pikiran negatifku itu. Sepertinya tidak mungkin Pak Karman yang selama ini sudah bekerja dengan baik dan sangat menghormati aku dan suamiku. Keesokan harinya Mbak Ina pembantuku meminta izin pulang kampung karena keluarganya ada yang punya hajat. Dengan berat hati akhirnya aku terpaksa mengizinkan Mbak Ina untuk pulang kampung. Dan di rumah hanya aku dan Pak Karman sopirku. Singkat cerita, kondisiku sudah pulih dari sakitku dan aku pun sudah bisa beraktivitas kembali. Suatu sore aku melakukan olahraga kebugaran. Dengan menggunakan pakaian ketat, aku pergi ke ruangan belakang dan melakukan senam aerobik. Aku menghidupkan musik favoritku. Ketika sedang asik olahraga, tiba-tiba Pak Karman datang membawakan makanan kesukaanku. Ini Nyonya, silahkan dinikmati makanannya, ujar Pak Karman sambil menaruh makanan di atas meja kecil. Dan saat itu dia melihat gerakan tubuhku. Aku merasa sedikit malu dengan Pak Karman, dan hingga akhirnya Pak Karman berucap, "Wah, Nyonya sekarang sudah segar kembali ya. Saya senang melihatnya, berarti Nyonya sudah benar-benar pulih." "Iya Pak, sekarang saya sudah sehat. Ayo kemari Pak, kita makan sama-sama," ujarku kepada Pak Karman. "Nggak usah Nyonya, jatah makanan saya sudah ada di dapur. Nggak enak saya Nyonya makan bareng sama istri majikan saya." "Ah, Bapak bisa aja, nggak apa-apalah. Ayo sini kita makan bersama," ujarku. Akhirnya sore itu aku dan Pak Karman makan bersama dan kami pun saling bersanda hingga memecahkan keheningan. Setelah selesai makan, kami berdua melanjutkan obrolan dan mengobrol sehingga kami lupa hari sudah mulai malam. Saat malam tiba, di rumah terasa sangat sepi sekali karena Mbak Ina pembantuku sedang pergi pulang kampung. Malam itu aku merasa bosan dengan keheningan dan timbullah niatku mengajak Pak Karman mengobrol di ruang tamu. Awalnya kami hanya mengobrol biasa dan saat itu aku lupa kalau aku belum menggantikan pakaian senamku. Kondisi rumah yang sedang sepi hingga membuat kami larut dalam obrolan. Dan akhirnya Pak Karman dengan sengaja mencoba merayu dan menggodaku. Melihat aku yang berpenampilan ketat, sehingga Pak Karman mengeluarkan jurus mautnya. Entah kenapa malam itu aku menjadi terbuai dengan rayuan Pak Karman, sopir pribadiku ini, hingga akhirnya kami melakukannya. Luar biasa sekali malam itu. Kami melakukannya di ruang tamu seperti layaknya pasangan suami istri.
Hingga tanpa sadar malam itu aku dan Pak Karman tidur di ruang tamu. Saat bangun tidur, aku menyesali perbuatanku. Kesepian yang aku alami membuatku mengkhianati suamiku sendiri. Begitu juga dengan Pak Karman. Dia menyesali telah mengkhianati istrinya. Di pagi itu seketika Pak Karman meminta izin untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Takut kalau akan terulang lagi perbuatan yang berdosa itu. Sebenarnya aku berat untuk mengizinkan Pak Karman pulang. Tapi demi suami dan demi semuanya, aku mengizinkan Pak Karman pulang dan memberikan dia pesangon dalam jumlah yang besar. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Apakah yang akan teman-teman lakukan jika di dalam posisiku ini? Aku mempunyai seorang menantu yang cantik dan juga sering mencoba merayuku dan aku seorang duda. Ketika itu ia berdiri di depan pintu rumahku, menantu perempuanku, Rini, mendekatkan kepalanya ke arahku dan berbisik, "Kalau ayah mau, aku nggak menolak." Dia memberiku sebuah yanda kasih sayang di pipi, berbalik lalu berjalan menyusul suami dan anaknya yang sudah lebih dulu menuju ke mobil. Nendi menempatkan putranya pada dudukan dan seperti biasanya, dia terlalu jauh untuk mendengar apa yang dibisikkan istri tercintanya terhadap ayah kandungnya. Rini melenggang di jalan kecil depan rumah dengan riangnya bagai sengaja supaya aku semakin tergugah. Nendi tak mengetahui ini juga, ini semua dilakukan istrinya hanya untukku. Mungkin kalian mengira aku terlalu mengada-ada soal ini, tapi kenyataannya apa yang Rini lakukan ini tidak hanya sekali ini saja. Dan sejak itu, aku tak terlalu terkejut lagi. Aku merasa ada sesuatu yang hilang jika dia tidak bekerja kreatif saat berkunjung ke rumahku. Aku merasa ada getaran pada si boyku yang selalu tersembunyi itu. Dan sebagai seorang lelaki biasa yang masih normal, pikiran andaikan saja selalu hadir di benakku dan itu wajar saja menurutku. Rini adalah seorang wanita yang bertubuh mungil, tapi meskipun begitu, tak mampu menutupi daya tariknya sebagai seorang wanita yang matang. Sosoknya terlihat tepat dalam ukurannya sendiri. Dia mempunyai rambut hitam pekat yang dipotong sebahu, dia sering mengikatnya dengan bandana. Dia memiliki energi dan keuletan yang sepengetahuanku tak dimiliki orang lain. Sebuah keindahan nan elok kalau ingin mendeskripsikannya. Dia selalu sibuk, selalu terlihat seakan dikejar waktu, tapi tetap selalu terlihat manis. Dia masuk dalam kehidupan keluarga kami sejak 2 tahun lalu. Tapi dengan cepat sudah terlihat sebagai anggota keluarga kami yang sudah sekian lamanya. Nendi bertemu dengannya saat masih kuliah di tahun pertama. Rini baru saja lulus SMU, mendaftar di kampus yang sama, dan ikut kegiatan orientasi mahasiswa baru. Kebetulan, Nendil bertugas sebagai pengawas. Menikah di usia yang terbilang muda dalam kelompoknya, Rini seperti yang sering mereka bilang,
cinta pada pandangan pertama. Mereka menikah di usia yang terbilang muda, Nendi 23 tahun dan Rini 19 tahun. Setahun kemudian putra pertama mereka lahir. Aku ingat waktu itu kebahagiaan terasa sangat menyelimuti keluarga kami. Suasana saat itu semakin membuat kami dekat. Rini mempunyai selera humor yang sangat bagus, selalu tersenyum riang dan juga menyukai bola. Dia sering terlihat bercanda dengan Nendi. Mereka benar-benar pasangan serasi. Dia selalu memberi semangat pada Nendi yang memang memerlukan itu. Nendi dan Rini sering berkunjung kemari, membawa serta putra mereka. Mereka telah mengontrak rumah sendiri meskipun tak terlalu besar. Aku pikir mereka merasa kalau aku membutuhkan seorang teman karena aku seorang lelaki tua yang akan merasa kesepian jika mereka tak sering berkunjung. Di samping itu, aku memang sendirian di rumah tuaku yang besar, dan aku yakin mereka suka bila berada di sini dibandingkan di rumah kontrakannya yang sempit. Ibunya Nendi telah meninggal sebelum Rini masuk dalam kehidupan kami. Sebenarnya tanpa mereka, aku benar-benar akan jadi orang tua yang kesepian. Aku masih sangat merindukan istriku, dan bila aku terlalu meratapi itu, aku pikir kesepian itu akan memakanku. Tapi pekerjaanku di perkebunan serta kunjungan mereka padaku telah menyibukkanku. Terlalu sibuk untuk sekedar patah hati dan juga terlalu sibuk bagiku untuk mencari seorang wanita untuk mengisi sisa hidupku lagi. Aku tak terlalu memusingkan kerinduanku pada sosok wanita. Kehidupan terus berjalan, Nendi melanjutkan pendidikannya untuk gelar MBA dan Rini bekerja sebagai teller di sebuah bank swasta. Kunjungan mereka padaku tak berubah sedikit pun, cuma bedanya sekarang mereka sering membawa beberapa bingkisan juga. Beberapa bulan lalu, Rini dan putra mereka datang mengunjungiku saat Nendi masih di kelasnya. Dia duduk di sana menggendong putranya di lengannya. Ia sedang berusaha untuk menidurkan putranya. Aku tak tahu caranya, tapi pemandangan itu entah bagaimana telah menggelitik kehidupan lelakiku. Dan ketika aku mendekatinya, ngomong-ngomong, kapan ayah akan segera menikah lagi? Dia bertanya dengan getaran pada suaranya. Aku tak tahu, Nak Rini. Aku sepertinya belum terlalu membutuhkan kehadiran seorang wanita dalam hidupku. Lagi pula, aku telah memiliki kalian yang selalu setia menemaniku. Aku tidak bicara tentang teman. Aku sedang bicara soal sebuah hubungan akan halnya suami istri ayah. Matanya mengedip ke arahku saat itu. Apa maksud Nak Rini? Ayah tahulah maksud saya itu pastinya. Ya, aku tahu. Aku membela diri. Lagi pula kamu pikir dari mana suamimu berasal? Ya, aku hanya khawatir kalau ayah sudah melupakan hal itu. Maksudku, apa ayah tak merindukan hal itu sampai saat ini? Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku sudah terlalu tua untuk hal seperti itu. Ayah, aku rasa seorang lelaki tak pernah bosan dengan hal itu. Setidaknya begitulah dengan putramu. Dia kan memang jauh lebih muda dariku, dan dia mempunyai seorang istri yang cantik, yaitu kamu. Terima kasih, tapi aku masih tetap menganggap ayah membutuhkannya. Rini menekankan suaranya pada kata ayah mertuanya. Ada sedikit jeda pada perbincangan itu saat dia masih terus berusaha menekan kehidupan malamku. Aku pikir bukanlah urusannya untuk mencampuri hal itu, meskipun jujur saja bahwasanya terkadang aku masih suka mengimajinasikannya juga. Dia pandangi putranya yang akhirnya tertidur juga dan memberinya sebuah senyuman rahasia, sepertinya mereka berdua akan berbagi sebuah rahasia besar. Masih memandangnya, tapi dia berbicara padaku. Kalau ayah mau, aku gak menolak. Apa? Aku serius ayah. Rini menatapku. Kalau ayah menginginkannya, ayah adalah seorang lelaki yang tampan. Ayah membutuhkan itu di samping Iiu. Aku bersediakan ayah. Aku pikir dia sedang bercanda, tapi wanita yang ada di depanku ini tidak sedang main-main. Tapi tetap saja tak mungkin aku melakukannya, karena Rini adalah istri dari anak kandungku sendiri.
Terima kasih atas tawarannya, tapi kupikir aku akan menolak tawaranmu ini. Suaraku terdengar penuh dengan keraguan saat mengucapkannya. Rini mencibirkan bibir bawahnya. Aku tak bisa menduga apa yang sedang dirasakannya. Dia tetap terlihat menawan dan aku merasa Nendi sangat beruntung. Rini kemudian berucap dengan pelan. Dengarlah ayah, Nendi tak akan tahu. Maksudku aku tak akan mengatakannya kalau ayah juga menjaga rahasia. Dan bukan berarti aku menawarkan diriku pada setiap lelaki yang kutemui. Aku bukan wanita seperti itu dan aku bisa mengatur agar bisa sering berkunjung kemari. Dan aku tahu ayah menganggapku cukup menarikan. Sebab aku sering melihat ayah memandangiku tanpa berkedip, iya kan? Aku tak mungkin menyangkalnya. Rini mungkin tak terlalu tinggi, tapi dia memiliki daya tarik yang indah di atas kedua kakinya. Ya, kamu memang memiliki sesuatu yang sangat indah, tapi itu bukan berarti kalau aku ingin berselingkuh dengan menantuku sendiri. Dia berhenti sejenak, tapi Rini kelihatannya tak akan menyerah begitu saja. Tapi jangan lupa, kalau ayah mau, aku bersedia kapanpun ayah. Dan itulah awal dari semua ini. Seiring hari yang terus berlalu, entah disengaja atau tidak, dia seakan selalu berusaha untuk menggoyahkan keyakinan diriku. Seperti saat dia menyerahkan putranya padaku untuk kugendong, seolah tak sengaja Rini menyentuhkannya padaku. Atau dia masukkan jarinya di mulutnya sendiri saat Nendi suaminya itu tak melihat dan menghisapnya dengan pandangan penuh perasaan ke arahku. Oh Tuhan, sampai kapan aku akan mampu untuk terus bertahan dengan semua ini? Suatu waktu dia duduk di lantai dengan kaki menyilang dan sedang bermain dengan putranya. Dia memandangku tepat di mata dan tersenyum manis dan menyentuh sesuatu tepat di balik celana jeansnya. Aku tak akan melupakan hal itu dan entah bagaimana ceritanya Rini selalu saja menemukan cara untuk berduaan denganku walaupun sesaat. Dan dia selalu memberiku pancingan-pancingan singkat yang penuh tantangan. Itu semua dilakukannya berulang-ulang. Kalau ayah mau, dia berbisik di belakang Nendi saat suaminya itu sedang memasukkan DVD pada player. Kalau ayah mau, dia berbisik saat mendekat untuk menyodorkan minuman padaku. Kalau ayah mau, dia membisikkannya setiap kali dia berpamitan. Dan aku bukanlah sesuatu yang terbuat dari batu, dan aku tak akan bilang kalau tingkah lakunya itu tidak mampu memberikan pengaruh terhadapku. Rini sangat manis dan mungil, meskipun setelah melahirkan tak membuatnya berubah seperti kebanyakan wanita. Dia tetap langsing dan manis, dan dia menawarkannya untuk kumiliki. Tapi aku tak akan memulai langkah pertama untuk kerja kreatif dengan menantuku sendiri, tak peduli semudah apapun itu. Setidaknya itulah yang tetap kukatakan pada diriku sendiri. Beberapa minggu yang lalu, kami semua berkumpul di rumahku untuk melihat pertandingan bola. Aku mengambil beberapa kaleng minuman dan sedang berada di dapur untuk menyiapkan beberapa makanan ringan saat Rini muncul dari balik pintu itu. "Hai ayah," sapanya ketika dia masuk ke dapur. "Ayah sudah siap untuk pertandingan nanti?" "Hampir, aku sedang membuat makanan untuk keluarga kecil kita dan aku punya beberapa wortel untuk cucuku." Rini tertawa dan berkata, "Bukankah ada hal lain yang lebih baik yang bisa ayah kerjakan untukku? Janganlah terus menggodaku. Aku seorang kakek dan aku akan lakukan apa yang menurutku akan disukai oleh cucuku." Aku memandangnya. Rini berdiri di depanku, dia memakai bandana merah kesukaannya di atas rambutnya yang sebahu. Dia memakai kaos yang tak sampai ke pinggangnya dan pusatnya mengedip padaku di balik kaosnya. Dia memakai sandal dengan bagian bawah yang tebal yang menjadikannya lebih tinggi 10 cm. Saat itulah dia sempat membuatku berandai-andai
Jika saja aku masih remaja, jadi aku dapat memacari gadis sepertinya. Mungkin suatu waktu nanti aku harus pergi ke kampus dan mencari gadis-gadis. Khayalanku terhenti saat menyadari kalau Nendi tidak mengikutinya masuk. Mana anggota keluargamu yang lainnya? Aku bertanya, ingin tahu. Mereka akan segera datang, Ayah. Nendi pergi ke toko perkakas untuk membeli peralatan mesin cuci yang rusak. Dia ingin membawa serta putranya ke toko perkakas yang pertama bersama ayah. Kurasa yang dikatakannya padaku. Dia tersenyum. Aku tak ingat, aku berkata dengan garing. Rini mendekat padaku dan menaruh tangannya melingkari leherku. Ini kesempatan ayah. Sampai kapan ayah akan terus bertahan? Rini memandangku tepat di mata dan mengangkat tubuhnya dengan berjinjit. Aku ingin mendorongnya, tapi aku tak tahu di mana aku harus menaruh tanganku. Aku tak mau menyentuh pinggangnya itu, dan jika aku menaruh tanganku di depannya, aku pasti akan menyentuhnya. Saat aku masih terkejut dan bingung, aku temukan diriku kalau ternyata aku sudah mulai terbawa dengan alur yang dia buat saat itu. Ini sudah terlalu lama, dan aku merasa telah lupa akan rasa lapar yang mulai tumbuh dalam diriku. Akhirnya, aku menghentikan semua itu dan mundur. Kita tak bisa meneruskannya, Rin. Aku mencoba menyampaikannya dengan lembut, tapi aku takut itu kedengaran seperti rajukan. Aku merajuk padanya, "Kita bisa, ayah." Rini kembali mencoba menggoyahkanku. Ada letupan yang lebih dalam lagi kali ini, dan akhirnya hadirlah penerimaanku, walau aku semakin merasa sedikit bimbang. Rini memandangku dengan sebuah senyuman manis. Ayah menginginkannya, kan? Aku bisa merasakannya. Ayah tak bekerja kreatif dengan wanita setahun belakangan ini. Aku mengharapkan semua ini segera bisa terwujud, ayah. Jadi tunggu apa lagi? Pada sisi ini aku tak mampu berkomentar. Bisakah aku? Tapi aku merasa pertahananku melemah. Dan saat Rini meneruskan usahanya lagi, aku jadi sedikit terkejut saat menyadari diriku membalasnya. Itu lebih baik, ayah, katanya saat kami berhenti untuk mengambil nafas. Rini menarik tangannya, tapi bukan untuk menyudahinya. Setahun sudah tak bekerja kreatif bersama wanita membuat diriku semakin mudah tergoyahkan imanku. Apalagi ini bukan pertama kalinya menantuku memberikan pancingan. Rini mundur dan duduk. Aku rasa aku menyukai bentuknya yang unik ini, ayah, bisiknya sambil menatap mataku. Tiba-tiba saja, saat kami berhenti untuk bernafas kembali, Rini mundur dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan sekaligus membuatku panik. Nendi datang, ayah. Aku segera menuju jendela. Ya, mobil Nendi terlihat di jalan sedang menuju kemari. Rini pasti melihatnya dan balik bahuku saat kami saling memberi tadi. Tiba-tiba perasaan bersalah datang menerkam karena hampir saja ketahuan. Aku tak percaya apa yang hampir saja kami berdua kerjakan. Dengan tergesa-gesa aku merapikan semuanya, tapi Rini menghentikanku dan menangkap tanganku dan melanjutkan yang sempat terhenti. Tak semudah itu, ayah, boleh mengakhirinya. Aku telah menunggu terlalu lama untuk ini. Tapi Nendi hampir datang, dia akan melihat kita. Rini berjalan ke arah meja dapur. Ini perjanjiannya, katanya. Aku tak akan mengadu pada Nendi tentang apa yang baru saja kita kerjakan berdua. Kalau ayah dapat mengeluarkan apa yang selama setahun ini ayah simpan seluruhnya dalam sini, seraya dia menunjukkannya padaku. Dan itu tentunya sebelum suamiku sampai kemari. Sambil berkata begitu, dia menurunkannya dan membungkuk di meja itu. Dia segera datang. Hampir saja aku teriak. Tidak, ayah, dia harus menggendong putranya dan mengeluarkan semua barang belanjaannya. Biasanya dia memerlukan beberapa menit, sekarang kemarilah, jangan buang-buang waktu yang berharga ini, ayah. Rini telah memberiku dua pilihan yang sangat sulit. Kalau hidangan itu aku santap, aku takut keburu datang suaminya ketika aku belum kenyang. Kalau aku biarkan saja,
betapa bodohnya aku ini. Hingga akhirnya entah sadar atau tidak, aku melangkah ke belakang menantuku. Karena ada rasa takut jika Nendi memergoki, membuatku jadi bersemangat untuk bisa segera menyudahi semuanya. Tampak olehku menantuku tersenyum senang dengan kemenangannya itu. Sedangkan aku tak bertemu wanita dalam setahun ini, dan aku belum pernah mendapatkan yang senekat Rini. Aku menahan nafas, kami mematung, akhirnya berhenti bergerak. Rasa takut Nendi akan segera datang. Aku segera saja menjauh dari Rini, sementara Rini masih tetap di atas meja, seakan-akan masih tetap memanggilku. Aku palingkan muka dan melihat Nendi hampir sampai di pintu belakang. Putranya di tangan yang satu dan belanjaan di tangan lainnya. Aku berbalik dan memohon pada Rini. Kamu telah dapatkan keinginanmu, Nendi hampir sampai kemari. Rini bangkit, tatapan matanya masih kelihatan linglung. Dia bergerak ke depanku, menjadikanku sebagai penghalang dari pandangan suaminya saat dia dengan tergesa-gesa berbenah. Apa kalian sudah siap untuk pertandingan malam ini? Tanya Nendi sambil membuka pintu. Ya, aku menjawab dari balik punggungku. Saat itu aku diam untuk menghalangi Rini yang masih sibuk dandan. Setelah dia selesai, aku segera berbalik untuk menyambut Nendi dan cucuku. Ini ayah, katanya menyodorkan cucuku, dan dia meletakkan belanjaannya di atas meja dapur. Urus ini, aku akan mengambil popok dulu. Nendi melangkah ke pintu yang masih terbuka, dan aku menghampiri Rini. Ia masih terlihat sedikit linglung. Hampir saja, kataku. Sini, biar aku yang menggendongnya ayah. Aku berikan putranya. Rini memberiku pemandangan seraut wajah dari seorang wanita yang sedang bahagia. Rini berucap, masih ada satu hal lagi yang harus ku ketahui ayah. Apa itu, Rin? Kalau aku mau, bisakah aku mendapatkannya besok? Dan dia melenggang begitu saja, tanpa menunggu jawabanku yang hanya melongo-bengong. Dia yakin kalau aku akan bersedia. Sungguh aku tidak menyangka kalau pada akhirnya kegigihan menantuku benar-benar berhasil membuat aku bahagia. Dan sesuai dengan perkataannya itu, keesokan harinya sepulang, dia kerja ternyata langsung menuju ke rumahku. Sedangkan aku bagaikan seekor kucing yang lapar sekali, dikasih makan bandeng, tentu saja terus mengharapkan bisa makan lagi. Bahkan kalau aku sedang sangat mengharapkan hal itu, tidak mengenal waktu, seperti suatu selang aku memintanya untuk izin pulang awal dan kerjanya. Dan ternyata Rini menantuku itu bukannya marah, tetapi dia malahan bersorak gembira, dan secepat kilat dia sudah sampai di rumahku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.